ada yang bingung. Ini adalah gambaran ya cara bagaimana kita bisa memasukkan satu knowledge kepada sistem di mana knowledge tersebut tidak berupa misalnya machine learning ya atau tidak berupa rumus gitu ya, tapi memang berupa satu framework gitu. Oke. Pertama kita akan lihat dulu dari yang namanya decision drivers. Jadi kalau dari secara keilmuan ya, pada saat orang melakukan decision making gitu ya, itu sebetulnya dia ada berbagai macam apa namanya kita sebutnya decision. Jadi kita decision making driver sebetulnya gitu ya. Bagaimana akhirnya orang bisa menjawab suatu masalah atau memutuskan sesuatu gitu ya. Jadi cara keilmuan itu dibagi jadi 3. Jadi satu ada yang disebut sebagai physics driven. Ini physics driven ini adalah orang yang menjawab gampangnya begini. Kalau saya punya suatu sistem ya, sistemnya saya mau buat sistem yang cerdas gitu ya. Contoh physics driven itu apa? Contohnya misalnya physics driven itu ada rumus kimia atau rumus fisika ya, atau apa namanya? Contoh nih misalnya, kalau saya punya apa namanya rumus-rumus kimia gitu ya. Jadi kalau zat A tambah zat B sama dengan zat C misalnya gitu ya. Maka itu kita masukkan ke dalam sistem kita seakan menjadi pinter gitu ya kan. Atau contoh nih misalnya rumus fisika. Jadi misalnya kalau saya itu yang menjawab adalah rumus kimia. Nah, itu yang disebut sebagai physics driven. Ya. Physics driven artinya rumus ya, gampangnya kalau kita masuk ke dalam sistem kita gampang ya. Kita bisa masukin rumus, kita bisa masukin table atau apapun, jadi sehingga akhirnya sistem kita menjadi punya apa namanya kemampuan ya menjawab pertanyaan based on physics driven. Okay. Yang kedua ya, ini yang orang sekarang sering sebut-sebut, ada yang namanya data driven. Ini data driven sebagai part dari drivers untuk decision making ya, bukan sebagai aplikasi ya, gitu ya, data driven. Yang masuk kategori data driven itu apa sih? Jadi contoh yang sekarang populer adalah machine learning gitu ya. Padahal kita tahu nih machine learning ini sebenarnya intinya hanya algoritma atau library standar yang kemudian di-run di engine kita ya. Jadi kalau itu physics driven dan data driven secara sistem gampang gitu ya. Kita udah belajar sejauh ini bagaimana kita menggunakan machine learning di sistem kita. Kalau physics driven juga ini lebih gampang lagi karena ini sifatnya hanya rumus gitu ya. Yang mungkin menjadi challenge adalah yang ketiga ya, yang namanya knowledge driven. Nah, contoh misalnya, kita mau buat mesin kita itu otomatis misalnya bisa memetakan siapa kompetitor kita. Contoh saya jualan produk gitu ya, di market mesinnya mau saya buat dia otomatis bisa memberikan strategi kepada kita, dia bisa menggambarkan siapa kompetitor kita, siapa yang head to head misalnya, siapa yang mengancam kita, siapa yang bisa kita destroy gitu ya. Kemudian sekaligus juga bisa memberikan suggestion strategi kita untuk go to market contohnya gitu ya. Nah, maka hal seperti itu kemungkinan besar rumusnya kita nggak punya, mesin learning-nya bisa jadi kita juga nggak bisa lakukan gitu ya. Maka cara yang paling mudah adalah kita menggunakan namanya knowledge driven. Ya, jadi knowledge driven itu kita bisa memasukkan knowledge-nya expert atau kalau dalam bahasa bisnis itu adalah business framework ya yang kita masukkan kepada sistem. Nah, gabungan dari ketiga tiga drivers ini gitu ya, itu yang menyebabkan sebetulnya mesin kita menjadi extraordinary atau solusi kita menjadi extraordinary gitu ya. Jadi kalau yang physics driven aja biasa gitu ya, data driven machine learning juga biasa, anybody can do it gitu ya. Nah, yang knowledge driven ini yang sangat jarang diajarkan kepada apa namanya para data scientist di Indonesia gitu ya. Nah, contoh nih misalnya knowledge driven saya apa sih? Knowledge driven contohnya kayak dokter gitu ya. Kalau dokter kan dia punya pengetahuan ya mengenai obat-obatan, punya pengetahuan mengenai penyakit dan sebagainya, sehingga akhirnya dia kalau kita tanya dia bisa jawab gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau itu pertanyaan bisnis gitu ya, siapa yang bisa jawab gitu ya. Nah, umumnya yang bisa jawab adalah konsultan bisnis. Misalnya ada orang yang sangat jago marketing gitu misalnya. Ya, kemudian dia bisa jawab, oh caranya begini. Tapi cara dia menjawab itu sebenarnya kan based on knowledge dia atau based on framework yang dia punya gitu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memasukkan knowledge driven ke dalam
sistem kita gitu ya. Oke, tadi itu dilihat dari decision drivers gitu ya. Sekarang kita lihat dari aplikasi yang kita buat atau kalau kita ngomongnya adalah solusi yang kita buat atau engine yang kita buat gitu ya. Secara umum gampangnya kita bagi dua aja. Kalau saya buat satu solusi IT gitu ya misalnya ya, yang akan dipakai untuk kebutuhan decision making ya. Ini lihat dari sistemnya, dari solutionnya atau dari analytics-nya gitu ya. Itu simpelnya kita bagi dua aja gitu ya, walaupun ada teori lain yang membaginya lebih dari dua, tapi gampangnya dua. Satu adalah level sistem kita itu adalah namanya data inform ya. Data inform levelnya. Contohnya apa sih data inform? Data inform itu contohnya kalau kita buat suatu dashboard ya, teman-teman yang belajar menggunakan Tableau atau belajar menggunakan contohnya misalnya ini apa namanya uh, contohnya Power BI ya, atau belajar menggunakan advisor gitu ya. Nah, kalau resultnya itu ya resultnya berupa chart atau apapun itu ya, itu harus diterjemahkan oleh orang gitu ya. Atau dalam kata lain di sini, yang di automate itu hanya datanya bentuknya digital, ya data punya konteks jadi information ya, ini digital, kemudian ini di display sama kita dalam bentuk chart, dalam bentuk dashboard, dalam bentuk apa gitu ya. Sehingga yang menganalisis ya itu adalah tetap menggunakan knowledge-nya yang baca ya. Kemudian decision-nya juga dibuat oleh orang ya. Action-nya pun juga dibuat oleh orang gitu ya. Maka level sistem kita itu berada di level adalah data inform ya. Paling gampang ini sebetulnya oke, kalau kayak dashboard yang kita lakukan apa dan semuanya itu sebenarnya levelnya adalah data inform gitu ya. Nah, tapi kita mau juga gitu, sistem kita jangan hanya jadi data info ya. Nah, tadi di data knowledge-nya ya, ini saya mau juga digital ya. Nah, kompetitor teman-teman atau orang kebanyakan yang disebut knowledge ini mereka hanya terbatas pada AI dan ML gitu loh. Artificial Intelligence, Machine Learning. Nah, kita mau knowledge-nya bukan hanya berdasarkan dua ini, tapi juga mau berdasarkan bisnis framework gitu ya. Nah, sehingga itu yang mau kita automate ya. Decision-nya pun juga nanti automate bisa by system. Nah, action-nya bisa terserah. Bisa dibuat by system, artinya RPA, atau mungkin tetap orang yang akan ambil decision. Tapi paling enggak, knowledge dan decision-nya ini bisa diambil oleh, bisa dilakukan oleh sistem kita gitu ya. Itu yang disebut sebagai data driven gitu ya. Nah, untuk itu ternyata coba teman-teman lepaskan dulu ya pemahaman teman-teman itu harus ML, nggak begitu. Karena bisa juga saya buat sistem yang AI based on rule. Tapi rule-nya itu diambil dari apa namanya dari business framework. Nah, contoh business framework itu macam-macam. Tapi kalau teman-teman sekarang mau masuk area bisnis ya, karena gini, yang penting ilmu data science kita bisa di apa namanya implementasikan ke bisnis. Nah, bisnis itu sederhana sebetulnya. Apapun bisnis yang kita lakukan itu bisa digambarkan dalam bentuk bisnis model, gitu ya. Nah, kalau bisnis model kita berhubungan sama revenue, ya, nah, itu bisnis modelnya kemudian diturunkan lagi menjadi revenue model. Nanti revenue model diturunkan lagi menjadi revenue stream. Atau kalau teman-teman misalnya, oh saya nggak revenue model karena bisnis model saya, tugas saya itu hanya melakukan tugas, kemudian saya dibayar based on gaji gitu misalnya gitu ya. Maka sama aja, bisnis modelnya tetap bisa digambarkan, revenue modelnya adalah dari revenue modelnya adalah gaji yang teman-teman terima gitu ya. Nah itu gambarnya seperti itu. Bisnis model contohnya apa sih? Nah ini kita coba singkat saja gitu ya, biar teman-teman ada gambaran aja. Salah satu teknik menggambarkan bisnis model yang paling gampang itu ada namanya BMC ya, bisnis model canvas. Jadi intinya teman-teman cuma bagi menjadi 9 box ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 box ya. Nah itu sebetulnya teman-teman inti dari 9 box itu adalah teman-teman akan apa namanya mengenerate gitu ya. Hal yang di kiri ini ya. Jadi artinya apa namanya? Key partners, key activities, key resources ini ya untuk menghasilkan value gitu ya. Value-nya bisa berupa barang ataupun jasa ya. Yang tentu untuk menghasilkan value ini teman-teman ada cost structure-nya gitu ya. Nah, ditukar dengan apa? Value-nya ini akan ditukar yang sebelah kiri akan ditukar dengan yang sebelah kanan gitu ya. Jadi istilahnya kalau Pak punya solution, maka solusinya tentu akan dijual
melalui channel apa, ya kan, terus bagaimana relasi kita dengan customer, udah customer seperti apa aja, segmen dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya yang di kiri ini akan kita jadikan value. Nah, kemudian ini akan ditukar dengan yang di kanan dalam bentuk revenue gitu ya. Jadi gampangnya secara bisnis yang kiri ini ada cost-nya, ya kan? Ini menghasilkan satu value, ya kemudian dia akan kita trade in ya dengan yang di kanan ya, di mana itu menghasilkan suatu revenue atau menghasilkan suatu benefit ya, that's it gitu ya. Nah, secara keilmuan bisnis sebetulnya kenapa para konsultan bisnis kelihatan jago gitu ya? Sebetulnya karena framework-nya ini proven gitu ya. Jadi contoh nih misalnya dia kan bagi, kalau kita bicara bisnis model itu hanya dibagi menjadi 3 gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan desirability ya. Jadi kalau bagaimana kita meningkatkan viability dan visibility gitu ya. Jadi kalau desirability itu sebetulnya gampangnya gini, customer kita ya apakah customer mau beli produk dan service kita gitu. Apakah ada yang beli nggak produk dan service kita? Itu adalah desirability. Ada yang mau nggak gitu ya kan. Nah, kalau viability ya kan, ini kita lebih ngomong kan tadi kita ada cost-nya tuh ya untuk membuat ya kan. Nah, apakah kita akan dapat revenue atau benefit lebih besar dibanding cost-nya? Itu adalah viability gitu ya. Nah, kalau visibility itu cuman apakah memang kita bisa menghasilkan solusi tersebut ya, atau kita bisa menghasilkan value tersebut adalah visibility. Jadi kalau teman-teman perhatikan secara konsep yang tadi 9 boxes ya kan ada 9 box itu ya. Teman-teman lihat nih kalau desirability dia ngomong cuman box yang 4 di kanan. Kalau ngomong viability dia ngomong 2 yang di bawah gitu ya. Kalau dia ngomong visibility dia ngomong 3 yang di kiri. Sebetulnya begitu simpelnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah ada trade in-nya gitu ya. Jadi akan mudah sekali teman-teman bisnis itu untuk karena dia ada framework-nya, dia tahu nih untuk meningkatkan desirability maka yang di kanan atas ini yang saya improve. Untuk viability maka yang 2 di bawah, yang kirinya itu kita efisienkan, yang kanannya revenue kita increase gitu ya. Kalau visibility kita akan improve yang 3 di kiri gitu ya. Jadi itu seperti ini ya. Tadi 3 di kiri ini, 2 di bawah ini, 4 di kanan ini. Cuman begitu dia framework ya. Nah, base dapat framework tersebut dia akan turunkan contohnya nih. Misalnya dia akan lihat dari kemudian tren apa yang mempengaruhi bisnis modelnya, ya kan, market forces-nya, ya, ekonomi, industri dan sebagainya. Kita nggak akan bahas ini detail gitu ya. Nah, tapi kemudian kita akan punya sebetulnya guidance ya. Ini bagaimana the 7 question assess bisnis model kita ya. Satu, sekarang bagaimana kita menggeser switching cost dari kiri ke kanan. Jadi switching cost itu apa sih? Switching cost contohnya gini. Kalau orang misalnya contoh kalau saya jualan barang, contoh jualan mobil ya, contoh ya, mobil saya mobil A ya, kompetitor punya mobil B gitu ya. Switching cost itu cost yang dibutuhkan oleh kompetitor oleh customer saya untuk pindah dari produk saya ke kompetitor. Nah, itu misalnya tadinya mobil saya sangat nyaman. Artinya, begitu dia mau pindah kompetitor, dia pasti membutuhkan mobil yang nyaman dulu juga, karena dia udah kebiasaan nyaman. Jadi walaupun mobilnya mau dipakai mobil yang mungkin jumlah seatnya lebih banyak, apa dan sebagainya, tapi kenyamanan tetap menjadi switching cost ya. Itu yang pertama gitu ya. Nah, next ada namanya recurring revenue, ada earning spending dan sebagainya. Kita nggak akan bahas detail ya. Kita nggak akan bahas detail, nanti kalau ada use case ya, baru kita akan bahas detail ya. Nah, cuman ini hanya menggambarkan bagaimana akhirnya orang-orang bisnis bisa menerjemahkan dengan mudah gitu ya. Nah, kalau revenue model, tadi bisnis model, revenue model itu gampang. Kita hanya akan bedakan mana itu symmetrical, mana itu asymmetrical. Contoh symmetrical itu adalah gini, kalau user adalah customer kita, saya jualan barang, makin banyak orang yang beli barang saya, maka revenue saya makin tinggi. Itu namanya symmetrical. Kalau symmetrical itu contoh-contoh yang istilahnya user tidak sama dengan customer. Contoh kayak bisnis di Facebook. Ya, jadi usernya Facebook bukan customernya Facebook gitu ya. Yang customernya Facebook siapa sih? Itu orang yang pasang iklan dan sebagainya. Itu namanya asymmetrical gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Kalau symmetrical dia linear, kalau symmetrical dia pasti dia bisa non linear pertumbuhannya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dia terjemahkan lagi revenue modelnya. Itu simple ya, siapa yang bayar ya, apa yang dibayar ya, buat apa dia bayar, bagaimana cara bayarnya, berapa besar yang harus dibayar dan sebagainya. Dia simple ya, dia buat seperti ini. Dan kemudian itu sudah ada model-modelnya. Jadi kalau teman-teman sekarang bisnis apapun itu modelnya sudah tersedia di market gitu.
Jadi contoh, oh bisnisnya saya mau affiliate, bisnisnya white labeling, bisnisnya mau licensing ya, bisnisnya mau markup ya, dan seterusnya. Itu sudah ada modelnya ya. Jadi model-model ini bisa kita masukkan ke dalam sistem kita ya, sehingga sistemnya menjadi apa namanya menjadi seakan-akan pinter. Kenapa pinter? Karena untuk revenue model faktornya simple, itu pricing, hanya pricing, kemudian frekuensi dari recurring revenue-nya, kemudian estimasi apa namanya revenue-nya berapa, ya kan, lifetime value-nya ya, terus kemudian mungkin ARPU-nya ya, kemudian conversion rate ya, hanya sesimpel itu ya yang bisa yang apa kita terapkan. Ini mungkin sampai sini teman-teman nggak cukup punya gambaran, waduh kayaknya kompleks nih, maka kita coba yang lebih sederhana ya, kita coba yang lebih sederhana sehingga teman-teman yang penting punya gambaran gimana kita memasukkan bisnis framework ya. Jadi bisnis framework itu ya itu tadi kan ada macam-macam tadi yang mengenai bisnis model, kemudian mengenai revenue model. Sekarang kita ngomong bisnis framework. Bisnis framework itu banyak ya kan, banyak macamnya ya. Contoh nih banyak banget bisnis framework. Contoh nih ada bisnis framework untuk solving problem ya. Ini ada bisnis framework yang sederhana nih ya, mulai dari apa namanya misalnya cara kita solving problem. Bisnis framework-nya udah ada, tinggal kita mau pakai yang mana gitu ya. Ya, contoh ini ada yang A3 thinking, SQL analysis, 5 why, dan seterusnya ya. Atau contoh nih, kalau saya mau melakukan root cause analysis, frameworknya gampang. Satu, kita bisa menggunakan 5 whys. Kita apa namanya, pokoknya satu question, satu why kita turunkan 5 ke bawah gitu ya. Itu ada framework yang seperti itu. Ya. Tapi ada juga framework yang sistemnya dia why diagram gitu ya. Jadi kenapa? Karena satu masalah itu bisa disebabkan karena berbagai macam masalah gitu ya. Jadi nggak cuma satu masalah disebabkan satu penyebab, satu masalah satu penyebab. Kalau satu masalah satu penyebab, dia kita pakai 5 whys. Kalau yang why whys ini satu masalah bisa banyak penyebab. Atau kalau bentuknya adalah tree gitu loh. Jadi bentuknya adalah tree ya masalahnya ya. Tapi next bisa juga masalah kita bentuknya nggak tree tapi cycle gitu loh. Contoh nih, kalau saya mau apa namanya cycle itu maksudnya satu penyebab itu bisa selain dia bisa menyebabkan sesuatu, tapi dia juga disebabkan sesuatu gitu ya. Jadi dia cycle. Nah, sehingga untuk solving business problem ya, root cause analysis itu simple. Kita hanya pakai 4 cara. Satu pakai yang root cause yang based on tree, satu yang causal model ya, atau bisa pakai 5 whys dan why ya. Jadi kalau secara keilmuan kalau kita terapkan 4 ini ya maka ya dijamin most of the root cause analysis bisa terjawab ya. Gambarannya seperti itu. Nah, business framework juga apa namanya itu menjawab berbagai level kebutuhan bisnis. Jadi ada yang nama macro level, corporate level, industry level dan seterusnya ya. Nah, tapi kita akan coba satu yang simple aja, yang simple, yang sederhana, yang kita coba memasukkan business framework ya. Jadi contoh, kita hanya pakai 2 business framework. Satu ada business framework namanya Unsolved. Unsolved matrix itu sebetulnya simple, dia cuma matrix untuk memetakan market. Ya, jadi contoh nih, kalau kita jualan produk, ya, produk kita existing, jadi sudah exist dan marketnya existing, ya maka strateginya pasti market penetration atau consolidation gitu ya. Kalau produk saya baru, marketnya existing, pasti product development gitu ya. Kalau kemudian produknya existing, marketnya baru, pasti market development. Tapi kalau kemudian produknya baru, marketnya baru, pasti diversification. Jadi, Unsolved matrix ini hanya untuk memetakan ya kondisi kita ya. Kita berada di kondisi yang mana dan strateginya harus apa gitu ya. Nah, simpelnya Unsolved matrix itu tadinya adalah 4 boxes, ada 4, 2 kali 2 ya. Cuman kalau dirasakan perlu diimprove, maka kita bisa gunakan yang 9 boxes, jadi 3 kali 3 matriksnya, atau pakai yang mungkin 4 kali 4 ya, dan seterusnya gitu ya. Ini contoh Unsolved ya. Ada lagi BCG. Kalau BCG ini simple nih. BCG juga simple. Dia by default hanya bagi jadi 4. Jadi kalau saya punya produk atau jasa gitu ya, saya mau lihat produk saya masuk kategori mana. Kalau dia masih grow, contohnya marketnya masih grow dan salesnya grow, maka masuk kategori star gitu ya. Gitu ya. Nah, marketnya udah nggak grow ya, tapi apa namanya share kita masih mendominasi pasar, maka kita masuk kategori cash cow gitu ya. Nah, kalau question mark marketnya itu grow, cuman kita tidak mendominasi pasar, maka masuk kategori question mark ya. Kalau dogs adalah udah marketnya udah nggak grow dan kita juga bukan apa namanya leader di pasar tuh masuk kategori dogs. Nah, secara teori
kalau ada produk saya masuk kategori docs ya, maka produk-produk saya yang Cashco tidak boleh membiayai produk yang docs gitu ya. Produk yang Cashco itu hanya boleh membiayai produk yang kondisinya star ya, atau menciptakan star atau menggeser question mark menjadi star gitu ya. Kalau Cashco kita dipakai untuk membiayai yang docs, udah pasti kitanya akan KO gitu. Itu secara teorinya seperti itu ya. Ini kalau BCG Matrix. Nah, sekarang dengan hanya saya punya tadi Unsoft dan BCG gitu ya, saya mau membuat sistem yang otomatis bisa memetakan kompetitor kita siapa, ya, siapa yang bisa kita destroy, siapa yang mengancam kita, siapa yang head to head sama kita. Kalaupun kita sudah tahu, kemudian kita harus ngapain strateginya gitu ya. Itu contoh ya, saya mau buat sederhana, maka kita kembangkan dari ini gitu ya. Nah, karena kita apply, ini kita sebut namanya market attack strategi. Jadi contoh tadi yang Unsoft kita terapkan simple ya, karena kan data simple. Kalau teman-teman pakai apa namanya, pakai Nine, kemudian datanya diproses, dihasilkan mungkin ke teks atau database, kemudian dibaca oleh, contohnya ini advisor, gampang kita bisa petakan, tahu dengan cepat. Oke, berarti kondisi saya, kalau contoh gambar ini, saya berada di existing market dan existing product, ya. Sehingga kalau existing market dan existing product, pasti strategi kita harus market penetration, itu simple. Ya. Kita baca data, kita langsung tahu strategi saya harus market penetration. Ya. Pakai BCG, kita bisa lihat juga contoh dengan cepat. Oke, produk kita kebanyakan levelnya sudah di docs, ini masalah nih gitu ya. Kita di docs gitu ya. Tapi kompetitor kita juga ada di docs gitu ya. Tapi kita masih punya produk yang Cashco sedikit dan banyak yang star gitu contohnya gitu ya. Nah, ini hanya untuk memotret dengan cepat kondisi. Tapi gimana kemudian kita apply ini supaya mesin kita jadi pinter gitu ya. Maka kita coba kembangkan gitu ya, si BCG-nya ini tadinya 2x2, kita ubah jadi 3x3 gitu ya. Ini hanya melihat simple. Jadi X-nya itu akan melihat hanya dari share. Jadi share kita, market share kita kondisinya misalnya turun, sideways ya, kira-kira tetap atau naik gitu ya. Dari segi sales-nya juga kita bagi 3 ya, naik, tetap atau turun gitu ya. Sehingga untuk setiap contoh nih kalau kita ngomong setiap cabang kita ya, setiap produk dan cabang kita bisa lakukan seperti ini. Jadi saya bisa tahu produk mana di cabang mana posisinya di mana gitu ya. Ya, kondisi yang sesimpel itu. Nah, tapi bagaimana makainya gitu ya? Makainya gini, satu, kalau misalnya kondisinya marketnya lagi di wilayah tersebut, jualannya trennya lagi naik gitu ya. Maka saya bisa pakai namanya itu apa namanya agresif gitu ya. Jadi agresif karena growing market agresif. Jadi contohnya produk saya di satu lokasi atau service saya satu lokasi yang ada di sini, maka saya harus geser secara silang dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke sini. Nah kalau di sini karena nggak bisa silang maka paksa ke kanan gitu ya. Jadi dia harus silang gitu ya. Ini kenapa kita harus hilang? Karena dia apa namanya marketnya growing gitu ya. Kalau marketnya tidak growing gitu ya, maka kita dia ke atas atau ke kanan tergantung bolanya lebih besar yang mana. Contoh di sini produk kita, maka kita ke atas. Kenapa ke atas? Karena sebagian besar produk kita yang lain dia yang tersebar di berbagai wilayah misalnya lebih banyak yang di sini dibanding yang kanannya, maka dia akan pilih ke atas dan sebagainya ya. Jadi ini simple. Tapi dengan simpelnya ini ya, itu langsung dia bisa menjawab ya target goal. Nah, ini kita lewatkan dulu nanti target goalnya seperti apa kita akan lihat gitu ya. Nah, ya, uh, sesimpel ini kita bisa dapat target goal. Target goalnya apa? Jadi contoh nih misalnya, ya ada satu kondisi tertentu produk kita di wilayah kita, ya maka kita langsung udah bisa ngasih goal. Contoh goalnya apa? Di wilayah tersebut misalnya sales dan share-nya harus naik. Tapi di wilayah lain bisa jadi share-nya aja yang harus naik. Ya tempat lain pokoknya sales-nya harus naik, share-nya nggak boleh turun dan sebagainya. Ya, kemudian ini juga bisa mengkalkulasi goal-nya berapa angkanya karena itu based on statistik. Gitu ya. Berikutnya, karena tadi kita memotret kompetitor, maka kita bisa lakukan nih contoh ya dengan cara yang sama. Kalau produk kita nih, kalau ini kan kita pakai Nine ya, sorry pakai Nine ini pakai advisor ya, jadi gampang ya. Jadi kalau yang abu-abu ini kompetitor kita yang nyala ada warna ini adalah kita. Kalau saya punya produk di sini, kompetitor saya juga ada di sini, maka saya tahu bahwa saya punya head to head. Nah, jadi produk saya di sini akan head to head dengan produk kompetitor yang ada di sini. Ya. Nah, produk saya yang di sini bisa mendestroy produk yang di kirinya, di bawahnya, atau di serong kirinya gitu ya. Tapi produk saya yang di sini, yang di bawah ini, dia bisa diancam oleh produk yang ada di atasnya, di kanannya, atau yang di serong kanan atasnya gitu ya. Jadi ini adalah framework sederhana yang kita terapkan ke dalam mesin. Nah, sehingga akhirnya kalau itu di-apply, satu, ya dengan cara apply sederhana, kita masukin framework tadi yang modify dari BCG framework dan Unsoft,
mesin kita menentukan untuk setiap satu produk di wilayah tertentu gitu ya. Ya. Ini kemudian kita head to head-nya dengan produk kompetitor yang mana? Ya. Mana produk kompetitor yang bisa kita destroy, mana produk kompetitor yang mengancam kita gitu ya. Otomatis dia bisa petakan ya. Jadi mesinnya seakan-akan pinter gitu ya. Padahal sebetulnya hanya karena kita memasukkan framework ya. Dan di luar itu mesin juga otomatis bisa memberi kita strategi ya. Jadi strateginya apa? Jadi apakah kita harus wait and see? Apakah kita harus misalnya potensi kita mereduce cost? Apakah kita price war dan incentive war? Jadi kalau price war itu harganya murah-murahan. Kalau incentive war kita ngasih bonus gila-gilaan ya kepada si siapa namanya reseller atau siapapun atau distributor dan sebagainya gitu ya. Apakah kemudian kita hanya price war saja? Apakah kita malah bisa menaikkan harga atau kita hanya incentive war saja? Sehingga kalau akhirnya saya punya data gitu ya, simple gitu ya. Contohnya untuk setiap lokasi ya dan setiap jenis produk atau service saya, maka otomatis strateginya juga dikasih. Yang menarik adalah once kita buat ini sebagai part dari analisis, hasilnya dalam bentuk teks aja atau dalam bentuk table, kemudian ini bisa dibaca oleh si LLM kita gitu ya. Sehingga akhirnya LLM kita seakan menjadi lebih pinter. Karena tadinya large language model kita, kalau kita sambung nggak bisa ditanya, kompetitor saya siapa di wilayah contoh ini. Kompetitor saya di Bali siapa? Siapa yang mengancam siapa? Saya. Siapa yang kemudian bisa saya destroy gitu ya. Atau saya berada di box yang mana? Atau kemudian strategi saya harus apa? Ya, dengan adanya ini, dia bisa menjawab gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana teman-teman. Saya yakin teman-teman nggak terlalu belum 100% paham caranya, tapi saya hanya menggambarkan saja bahwa ini sangat mungkin dilakukan gitu ya. Dimasukkan ke dalam engine kita, sehingga engine kita punya 3 kemampuan tadi, yang fisik driven, data driven, dan yang knowledge driven ya. Ditambah lagi dengan kemampuan sekarang disambungkan dengan LLM, maka teman-teman bisa membayangkan seperti apa sebenarnya solusi yang bisa kita bangun dengan langkah yang sederhana. Kenapa? Karena kita menggunakan low-code data science tools. Nah, di next pertemuan, kita akan belajar lagi bagaimana menggabungkan nanti dengan GIS gitu ya. Ya, menggabungkan dengan GIS, menggabungkan nanti dengan graph analytics. Ya, graph itu adalah contoh kayak social network atau link analysis. Bagaimana kita menggabungkan lagi dengan framework marketing yang sederhana, misalnya RFM, ya. Bagaimana kita menggabungkan lagi dengan association. Jadi contohnya kalau kita mau menebak spare part apa yang rusaknya kira-kira barengan nih, ya, maka kita bisa melakukan association analysis dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari ke depannya, ya. Karena hari ini kita nggak praktek, tapi yang penting di mindset teman-teman bahwa teman-teman bisa paham bahwa ini bisa dilakukan gitu ya. Tanpa perlu kemampuan teknikal yang advance gitu ya. Kenapa? Karena gini, kadang-kadang kita nggak bisa menguasai selalu semua bisnis, tapi kalau kita tahu satu bisnis framework, kita bisa masukkan ke engine kita, maka engine kita menjadi sangat powerful. Oke? Baik teman-teman, jadi materi hari ini